Yang kedua, kita belajar juga namanya root cause analysis. Ini penting loh ya, supaya kita melihat masalah itu nggak salah apa ya menjadi penyebabnya. Nah, menarik ya kalau kita bicara root cause analysis itu ada 5 ya yang umum ya. Walaupun kalau dalam teorinya bisa banyak, tapi biasanya 5 ini yang dipakai. Jadi yang pertama, penyebabnya bisa karena aspek manusia. Ya, kita ngelihat ini masalahnya kenapa ya? Oh, karena aspek manusianya. Yang kedua, bisa karena aspek materialnya. Atau kalau di dunia distribusi, karena barangnya nih. Dari PNG-nya, Pak, salah barcode. Jadi kita salah semua scan-nya. Nah, itu bisa juga tuh. Lalu bisa karena metodenya. Pengaturan truk pengiriman, terus penjadwalan, kacau balau. Oh, berarti metodenya salah nih, gitu kan ya. Atau bisa juga karena lingkungan. Ya, lingkungan tadi, wah ini cuaca buruk, daerah sini banjir, banyak jalan ditutup, jembatan banyak roboh karena lingkungan, ya. Yang terakhir bisa karena peralatan kerja. Pak, ini kita forkliftnya rusak. Pak, kita gara-gara forkliftnya ini nggak jalan. Pak, pintu gudangnya macet. Truknya ketinggian, gudangnya pendek. Oh, macam-macam tuh masalahnya tuh. Oh iya bener nih. Gitu ya. Ini semua yang bisa jadi acuan kita. Ya. Oke. Contoh ya. Misalnya muncul masalah terjadi penumpukan barang. Dari pihak prinsipal PNG itu ngirim barang nggak karuan tuh, brak sampai pusing. Waduh, mau taruh di mana nih ya? Jadi Vivo-nya kacau balau. Nah, gimana nganalisa root cause-nya gimana coba? Masalah man-nya ada nggak gara-gara orangnya? Entah itu orang prinsipalnya, orang sales-nya, orang kantor pusatnya, atau orang dari warehouse-nya. Ada nggak masalah di situ? Gara-gara jadi numpuk. Dari prinsipalnya bisa ya. Prinsipal, bisa dari orang warehouse-nya, lupa data misalnya. Atau dari orang HO, head office ya, karena mungkin nggak enak, yuk kirim barang deh, karena nggak enak tuh. Atau bisa juga dari kemungkinan bisa terjadi karena siapa? Barang masuk terus. Waduh, kok penuh nih gudang saya nih. Ini biang keladinya nih. HO sih didatengin prinsipal terus nggak enak, main kirim aja, saya jadi gudang penuh. Kan bisa gitu ya kejadian ya. Mungkin bukan di departemen, bukan di daerah Bapak, daerah lain saya lihat ada yang begitu tuh. Betul, karena HO-nya Pak nggak enakan sama orang PNG, main kirim aja saya pusing. Nah, berarti masalah satu, ya. Masalah mesin. Ada nggak yang berkaitan juga dalam konteks barangnya? Barang yang datang salah. Jadi numpuk. Saya nggak butuh ini, yang dikirim ini. Jadi antara kebutuhan barang yang mau saya kirim ke toko dengan barang yang datang kok nggak match ya. Salah kirim. Berarti ada masalah ini juga ya. Masalah barang juga. Barang yang salah. Terus apa tadi? Material. Ada metode juga nggak? Pengaturan di gudangnya sehingga barang numpuk. Padahal udah bagus nih, tapi kok dipindah-pindah begini jadi gimana nih? Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Jadi kita dalam melihat masalah itu pokoknya pilah-pilah dulu. Ini manusianya, barangnya, sistemnya, karena tempatnya, misalnya bisa juga gara-gara tempat kan. Makanya beberapa kan tempat diperbaiki dan lain sebagainya. Oh, ini gudang belakang udah dibobol aja lah, karena tempatnya sempit, bisa jadi. Ini alat forkliftnya gimana? Ini tempat posisi truk parkir gimana? Nah, itu semua harus clear dulu. Kalau ternyata dari root cause ini ditemukanlah metode, wah, berarti metodenya, yuk kita meetingkan, urun rembuk, cari metode yang benar, supaya nggak salah kirim bagaimana ya. Jadi clear, nggak kemana-mana kita menyelesaikan masalah. Nah, gitu kira-kira gambarannya ya.